Oke, assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak minta kepada ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya semua dan langsung berdoa ya. Pak Rahmat, Rahmat, tolong dipimpin teman-temannya nak ya. Gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah, terima kasih Nak Rahmat ya. Semoga dengan doa yang kita lantunkan tadi, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti yang biasa, untuk melanjutkan program sekolah kita, program tahfiz, Bapak minta kepada salah satu Ananda Irsyad untuk membacakan target hafalan kita minggu ini. Les memori surat Al-Ikhlas. Silakan Ananda Irsyad berdiri dan bacakan surat Al-Ikhlasnya. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, serahkan kepada Ananda Irsyad, duduk kembali di tempatnya. Ingat yang Bapak sampaikan bahwasannya setiap minggu kita bergiliran untuk membacakan surat hafalan kita yang sudah ditentukan sebelumnya. Terus yang selanjutnya, agar kita bisa mencintai negara kita ini dengan penuh hikmat atas perjuangan para pejuang yang terdahulu, mari sedikit sebentar kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Kepada Ananda Rida, Bapak minta untuk memimpin teman-temannya melakukan lagu wajib, yaitu Bagimu Negeri. Hafalnya udah, Pak. Kenapa tuh, Pak? Kemarin kan sudah Bapak instruksikan. Rahmat hafal, Pak Rahmat. Minggu itu kan kita ada selalu menyanyikan lagu wajib. Atau kemarin sudah Bapak instruksikan kalau tidak ada Ananda Rida, mungkin Ananda yang lain bisa. Rahmat, Pak, mungkin bisa, Pak. Hah? Rahmat ilahi, Pak. Apa Atau itu, kita Pak? saja? Coba lagu tuh, Pak, berlagu. Oke. Kita ikutin sama-sama ya kepada ketua kelas. Ananda, Bapak minta tolong untuk memimpin teman-temannya. Padamu negeri aku berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ridang doanya, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan dengan nyanyian tadi selalu menumbuhkan rasa cinta kita kepada negeri kita yang tercinta ini. Baik, kepada Anda semua, silakan duduk kembali. Pak, lanjutkan absennya ya. Rahmat innalillahi. Ilahi, Pak. Innalillahi. Alilahi. Masya Allah. Ya maaf, ini kacamata Bapak tinggal nah ya. Abdurrahman As-Siddiqi. Ada Abdurrahman? Izin keluar. Tempo, Pak. Ul Fadri. Ada, Pak. Irsyad Fiktoberi. Ada, Pak. Agusti Manidar. Hadir, Pak. Heni Mayasari. Hadir, Pak. Nurdawati. Hadir, Pak. Roza Yulinda. Hadir, Pak. Rida Hayati. Hadir, Pak. Fitriawati. Ananda sekalian, masih ingat nggak Ananda dengan materi minggu kemarin? Ada yang ingat? Lupa, Pak. Ayo. Apa Ananda Rahmat? Lupa, Pak. Wah, beneran ya, Pak. Sebelum Khalifah Abu Bakar siapa? Sebelum Khalifah Umar bin Khattab siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Oke.
Kini kita akan melanjutkan tentang kisah seorang khalifah atau tokoh yang utama di dalam Islam. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab. Apakah Anda sudah ada yang tahu siapa itu Umar bin Khattab? Sahabat Nabi, Pak. Hah? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, betul. Ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Cuma satu orang saja respondennya. Khulafaur Rasyidin, Pak. Khulafa ar-Rasyidin, betul. Oke, baik. Kemudian Pak, anakku sayang. di situ ada dijelaskan bahwasanya dari Khalifah Umar bin Khattab itu adalah Al-Faruq. Masih ingat apa itu Al-Faruq? Ada yang tahu? Enggak dibaca ya buku materinya kemarin? Lupa, Pak. Tinggal di sekolah, Pak. Tinggal di sekolah. Kita Lupa belajar materinya, Pak. Oke, kalau masih ada yang lupa, mari bersama-sama kita lihat nanti tayangan video berikut. Sebelumnya, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Bapak lihat, ada antara Anda yang merespon, ada yang tidak. Entah bagaimana, tidak suka dengan penyampaian secara suara, atau bagaimana pengen seperti itu, maka Bapak akan membagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, Abdurrahman As-Siddiq, ada? Nidar, Ada, Pak. Nurdawati. Ada, Pak. Oke, ini satu kelompok ya. Satu kelompok ini coba buat lingkaran kecil atau silakan mengarah ke belakang kelas. Oke, kelompok yang kedua, Rahmat Ilahi, Keluar kita, Pak. Nurdawati, Rida Hayati, Fitriawati. Yang satu kelompok ini silakan meja dan kursinya menghadap ke depan. Tadi sudah. Sudah? Tolong dikondisikan ketua kelas ya. Oke, untuk yang Ananda menghadap ke arah belakang kelas, tolong ketua kelas bagikan buku yang ada di atas meja Bapak ya, tolong dibagikan. Oke, sudah ketua kelas? Oke, yang kelompok di depan, kita fokus melihat tayangan video di depan. Bagi Ananda yang di belakang menghadap ke belakang, silakan juga dengarkan rekaman yang sudah Bapak persiapkan di belakang. Silakan gunakan headset yang sudah dipersiapkan. Yang menghadap ke depan, silakan perhatikan video tayangan berikut. Oke, siap kita untuk belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab? Yang sampai aku simpatan kan? Yang dibagi di 3 Siap? Ya. Oke, mulai sekarang tidak ada lagi suara. Manfaatkan waktu untuk melihat tayangan video. Yang di belakang, manfaatkan waktu untuk memahami dari ceramah. Oke, kita perhatikan ya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Elemen sejarah pendidikan Islam. Khulafa ar-Rasyidin. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kelas 6, bab 5 semester 1. Bersama ini adalah speaker SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita doa bersama-sama dan ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari adalah: pertama, peserta didik dapat menjelaskan jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor kesuksesan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, peserta didik dapat meneladani kesuksesan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang keempat, peserta didik mampu membangun sikap teguh pendirian dan memegang teguh prinsip kebenaran dalam Islam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada mulanya adalah orang yang sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan agama Islam. Bahkan beliau pernah berniat untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar merupakan jago dari segala hal dan memiliki watak yang begitu keras, sangat disegani di kalangan kaum kafir Quraisy. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Beliau masuk Islam dilatar belakangi karena adiknya sudah terdahulu memeluk Islam tanpa sepengetahuannya, sehingga dia marah dan akan menyiksa adiknya. Setelah sampai di rumah sang adik, Umar mendapati adiknya sedang membaca Al-Quran. Hal itu membuat hati Umar menjadi luluh dan tunduk, sehingga seketika itu Umar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk agama Islam. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah wafatnya khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Umar melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang sudah dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Wilayah kekuasaan Islam di masa kepemimpinan Umar menyebar hingga ke Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Kedua, mengatur administrasi pemerintahan. 1. Membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, Kufah, Palestina, dan Masuk, Mesir. Pak. Videonya Ananda sekalian. Panjang, Pak. Panjang. Belum Ya. panjang kok. Waktu kita masih panjang juga pembelajaran kita. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda ya. Khusus yang di belakang. Yang di belakang di mana, Nak? Sudah siap mendengarkan rekaman ceramahnya? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sekarang coba Ananda lihat di lembaran terakhir dari kertas yang Bapak berikan tadi. Di situ ada 3 pilihan tema sebagai tugas Ananda. Yang pertama, tentang kebijakan Umar dalam kepemimpinan. Yang kedua, seperti apa kepemimpinan dan keadilan Umar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, implementasi toleransi Umar dalam kepemimpinan. Bapak minta dulu ke Ananda yang di bagian belakang. Ananda pilih nomor berapa? 1. Nomor 3, implementasi toleransi Umar dalam kepemimpinan ya. Oke, yang di kelompok di depan, Abdurrahman As-Siddiq, Aktimanidar Ul-Fadri, pilih yang mana, Nak? Kelompoknya? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor 2, Pak. Berapa? Nomor 2. Nomor 2 tadi itu tentang kepemimpinan dan keadilan Umar dalam bermasyarakat. Oke, yang di belakang, silakan kerjakan tugas-tugas yang sudah Bapak tentukan dan Bapak siapkan alatnya. Tugasnya itu berupa membuat bingkai foto, kemudian menerapkan di poin yang kedua itu tentang bagaimana bentuk kepemimpinan Umar dalam kehidupan bermasyarakat dan keadilannya. Untuk yang kelompok pertama di bagian depan, silakan Ananda buat tugasnya implementasi toleransi Umar dalam kepemimpinan. Oke, sudah siap? Sudah paham dengan tugasnya? Bahan-bahannya jika ada yang diperlukan silakan diambil di atas meja ya, sudah Bapak sediakan. Oke, kalau sudah, waktu kita mulai dari sekarang 25 menit. Oke, silakan kerjakan ya. Selama 25 menit manfaatkan untuk diskusi tugasnya. Ada kesulitan materi? Enggak, Pak. Oke, kelompok 2, Ananda Rahmat dengan tim, bagaimana? Ada yang sulit? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sedikit lagi waktunya ya, 5 menit lagi. Udah, Pak. Oke, sudah? Ananda Dr. Ferry mau kemana itu? Masih ragu, Pak. Masih ragu, Pak. Masih ragu. Kalau sudah siap, sekarang yang di bagian depan, silakan hadapkan bangkunya mengarah ke Bapak ke depan. Jadi semua kita fokus menghadap ke depan ya. Oke, kita masuk kepada sesi penyampaian materi. Bapak minta dulu dari kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya.
Silakan Ananda Rahmat dengan teman-teman untuk menyampaikan materinya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, kemudian Bapak minta untuk kelompok kedua, Ananda Ulfadri dengan tim, silakan tampilkan ke depan hasil diskusinya. Oke, air minum gak usah dibawa nak ya, tinggalin aja. Bagus. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan. Oke, sekarang Bapak minta kepada per kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lainnya. Minimal 2 pertanyaannya saja. Oke, silakan kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 2. Oke, satu lagi. Oke, kelompok 1 tolong dicatat pertanyaannya ya. Oke. Oke, cukup 2 pertanyaan saja nak ya. Oke, kepada kelompok 1, silakan jawab pertanyaan dari teman kelompok 2. Oke, Ananda Rahmat, silakan dijawab pertanyaan kelompok 1. Wah, alhamdulillah, mantap sekali. Tepuk tangan. Oke, ada lagi Ananda yang lain untuk menampangkan lebih lengkapnya pertanyaan? Jawaban, Pak. Oh, betul nak, tapi belum pas ya. Ada yang lain menambahkan? Cukup, oke. Oke, pertanyaan kedua. Silakan. Bisa nanti dibantu teman-temannya yang lain. Bagaimana dengan Ananda Rida? Silakan dijawab pertanyaan temannya. Oh, bagus. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke, silakan duduk. Kemudian Bapak minta bagaimana tanggapan dari kelompok 2 terhadap jawaban yang diberikan kelompok 1? Puas, Pak. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita gantian. Kelompok 1 duduk kembali, dan kelompok 2 silakan berdiri di posisinya. Silakan kelompok 1 memberikan pertanyaan maksimal 2 saja kepada kelompok 2. Oke, 1. Tolong catat kelompok 2 ya. Oke. 2. Ya, stop nak. Cukup 2 saja ya. Oke. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan. Dari Ananda Abdurrahman, silakan dijawab pertanyaannya. Oke, bagus, cukup mantap. Terima kasih tepuk tangannya. Oke, barangkali ada Ananda yang lain ingin menambahkannya. Ya, silakan Agusti Manidar. Nah, mantap sekali. Bagus. Oke, ada lagi? Pak. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 1. Silakan Ananda Nurdiawati. Oh, tidak. Nah, bagus. Belum tepat itu nak. Yang lain? Ananda Abdurrahman As-Siddiq. Tadi bisa Ananda Nurdawati dengarkan kan? Di situ permasalahannya. Oke. Tepuk tangan. Kita tanyakan bagaimana kelompok 1, bagaimana tanggapannya terhadap jawaban yang diberikan kelompok 2. Alhamdulillah. Silakan kembali duduk. Setelah kita lakukan diskusi dan tanya jawab, kemudian insya Allah kita akan menyimpulkan materi. Silakan Anda ambil buku catatan agamanya. Tolong Anda catat per poin yang Bapak sampaikan. Yang pertama tentang jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap Islam. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Yang kedua, membuat kalender Hijriah. Yang ketiga, mengatur administrasi pemerintahan. Kemudian ada di keteladanan Umar bin Khattab yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti jujur, tegas, artinya komitmen dengan peraturan yang ada, menjaga kebenaran dalam Islam, seperti menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu merupakan salah satu implementasi dari pendidikan kita sekarang. Tugas yang sudah dikumpulkan, insya Allah minggu depan Bapak beritahu nilainya. Sampai di sini Ananda ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya. Insya Allah pertemuan minggu depan kita lanjutkan dengan materi. Untuk hari ini kita tutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.